Sobat Pembelajar, perkenalkan nama saya Yulia Rahmawati, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara dari Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di video kali ini, kita akan membahas materi yang akan membantu kita memahami bagaimana peran dan batasan kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsi hukumnya dengan topik kewenangan dan tindakan hukum pemerintah. Oke, Sobat Belajar, kita masuk ke poin yang pertama ya. Apa sih kewenangan pemerintah itu? Mari kita simak pembahasannya. Nah, lihat di sini teman-teman, kewenangan adalah hak atau kekuatan hukum yang dimiliki pemerintah untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan hukum. Kewenangan ini bukan asal digunakan aja loh teman-teman, tapi harus berdasarkan hukum. Jadi, pemerintah tidak boleh bertindak sembarangan tanpa ada aturan yang menjadi dasar. Kalau sampai pemerintah melakukan suatu tanpa kewenangan, maka tindakan itu dianggap tidak sah ya. Poin yang kedua, dari mana sih kewenangan itu didapat? Kita simak pembahasannya lagi yuk. Lihat di sini, sumber kewenangan pemerintah itu ada 3, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu atribusi. Atribusi ini adalah kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang atau konstitusi. Misalnya, Presiden punya kewenangan karena sudah diatur dalam Undang-Undang 1945. Yang kedua ada delegasi. Delegasi ini adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi ke pejabat yang lebih rendah. Misalnya, dari menteri ke direktur jenderal. Dan yang terakhir, mandat. Mandat ini adalah pemberian tugas kepada bawahan, tetapi tanggung jawab tetap ada pada pejabat yang memberikan mandat itu sendiri, teman-teman. Walaupun pemerintah punya kewenangan, tapi penggunaannya tetap ada batasannya loh. Nah, apa sih kewenangan pemerintah? Pemerintah harus tunduk pada hukum, menjaga hak asasi manusia, dan mengikuti asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Ini penting banget supaya kekuasaan tidak disalahgunakan. Misalnya, pemerintah tidak boleh memberikan sanksi tanpa alasan atau membuat kebijakan yang merugikan masyarakat secara sepihak. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui yaitu apa sih tindakan hukum pemerintah? Tindakan hukum pemerintah adalah semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat atau instansi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Tindakan ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, tindakan hukum publik. Yang kedua, tindakan hukum privat. Tindakan hukum publik yaitu ketika pemerintah bertindak sebagai penguasa seperti saat mengeluarkan izin, memberikan sanksi, atau membuat keputusan resmi. Kedua, tindakan hukum privat yaitu ketika pemerintah bertindak seperti pihak swasta, misalnya saat membuat kontrak atau menyewa gedung. Walaupun bersifat privat, tindakan ini tetap harus sesuai hukum dan mengikuti prinsip pemerintahan yang baik. Setiap tindakan pemerintah harus mematuhi AUPB atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Beberapa contoh asas ini adalah asas legalitas, yaitu harus ada dasar hukumnya. Yang kedua adalah asas kepastian hukum, yaitu jelas dan tidak berubah-ubah. Yang ketiga adalah asas transparansi, yaitu terbuka dan tidak diketahui publik. Dan yang terakhir ada asas proporsionalitas, yaitu tindakan harus seimbang nih dan tidak berlebihan. Nah, asas-asas ini penting banget untuk menjaga agar pemerintahan bertindak adil dan bertanggung jawab. Nah, jika pemerintah menyalahgunakan kewenangannya, maka itu disebut penyalahgunaan wewenang. Contohnya nih, jika seorang pejabat bertindak di luar batas kewenangannya atau menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, hal seperti ini bisa merugikan masyarakat dan negara. Akibatnya, tindak pemerintah dibatalkan dan pejabat yang bersangkutan bisa dikenai sanksi administratif bahkan pidana. Serem juga ya. Sebagai contohnya, jika seorang bupati memecat ASN tanpa alasan hukum yang jelas, maka keputusan itu bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha atau PT UN karena melanggar asas kepastian hukum. Nah, jadi ya teman-teman, kewenangan
kebijakan dan tindakan hukum pemerintah itu harus selalu dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Dengan begitu, pemerintah bisa menjalankan tugasnya secara adil, akuntabel, dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Mungkin sampai di sini aja ya untuk video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.